Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terus diberikan nikmat tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa menikmati indahnya Islam, menikmati indahnya iman, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Semoga pada bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dalam usia kita, rezeki kita, tenaga kita, waktu kita, dan semoga semuanya bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang amalan yang mendatangkan rezeki berlimpah. Kita sebagai seorang muslim memahami bahwa nafkah itu di dalam keluarga diwajibkan untuk dicari oleh suami. Dan suami tentu saja bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, bahkan setiap hari terus bekerja untuk mencari nafkah. Dan kalau sudah mendapatkan nafkah, maka diberikan untuk kesejahteraan anak dan istri. Tapi pada dasarnya setelah suami bekerja keras, bertanggung jawab, bahkan juga memaksimalkan potensinya, tapi keberuntungan setiap suami itu tidak sama. Sehingga dalam hal ini, keluarga ini ada yang benar-benar sejahtera, berkecukupan, tapi ada juga yang harus hemat-hemat dan sangat sederhana, dan bahkan juga ada yang berkekurangan. Lebih dari itu ada yang sangat tidak mencukupi dan selalu membutuhkan lebih dan lebih, tetapi suami tidak bisa memberi. Nah, dalam kondisi seperti sekarang mungkin akan lebih banyak lagi jumlahnya yang berkekurangan. Karena memang kondisi saat ini sedang sulit. Pekerjaan susah didapatkan, sementara keluar rumah dibatasi, ya. Lebih dari itu mungkin klien-klien juga tidak bisa memberikan pesanan-pesanannya, ya, yang sebagaimana mungkin sebelumnya ordernya banyak, sekarang sudah tidak bisa lagi. Praktis ekonomi tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, bagaimana sikap seorang suami? Pertama, suami tidak boleh putus asa. Dalam kondisi apapun, suami harus memiliki kreativitas, ide-ide, inovasi, bagaimana bisa mendatangkan nafkah yang halal dan baik untuk keluarga. Karena ini kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh suami, walaupun kondisinya sudah seperti ini. Anak dan istri perlu makan, perlu kesehatan, perlu dan lain-lain, apalagi sekarang mau melakukan ibadah saum, yang besok insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sama, suami tidak boleh putus asa. Karena pintu rizki bukan dari satu pekerjaan. Pintu rizki bukan hanya dari satu pintu. Yang namanya pintu rizki itu banyak sekali Allah bisa bukakan dari seluruh pintu langit, bahkan dari seluruh penjuru dunia, dari dalam bumi pun Allah akan keluarkan. Namun bagaimana istri menyikapinya? Setelah suami tidak putus asa, tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap bekerja dan berjuang untuk terus bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri. Seandainya ternyata Allah memberikan takdir, ternyata penghasilannya tidak sebesar usahanya, tidak sebesar pengorbanannya, tidak sebesar semua perjuangannya, maka istri memiliki sikap yang pertama harus ikhlas. Ikhlas menghadapi takdir. Bahwa inilah takdir yang ditentukan oleh Allah, rizkinya cuma segini untuk keluarga. Sehingga yang kedua harus qanaah. Bagaimana istri harus bisa menyikapi nafkah yang diberi itu supaya cukup. Kalau dia sudah ikhlas, dia akan merasakan, ya Allah pasti yang diberikan ini cukup dan berkah untuk kita. Maka lahirlah ide-idenya, kreativitasnya, inovasinya, bagaimana mengelola uang yang sedikit ini sehingga bisa berkah untuk keluarga.
Kemudian setelah itu yang ketiga harus bersabar. Karena ini sudah takdir, ujian dari Allah yang harus kita sikapi dengan sabar. Jangan menuntut kepada suami lebih besar daripada kemampuannya. Jangan sampai mendesak suami untuk mencari harta yang akhirnya tidak halal, sehingga dia berdosa. Justru kebalikannya, istri pada saat suami bekerja keras seperti ini, sudah berjuang, sudah memberikan inovasinya, kreativitasnya, bahkan seluruh potensinya sudah dimaksimalkan. Tapi memang seperti itu rizkinya. Maka pada saat yang sama, istri harus memberikan nasihat pada suami. Abang harus sabar, kalau mungkin suaminya dipanggil bapak ataupun ayah, kita katakan ayah harus sabar, bapak harus sabar. Ini ujian dari Allah, saya terima. Tapi jangan lupa carilah harta yang halal saja. Jangan sampai membawa harta yang haram. Karena kami tidak akan sanggup mendapatkan siksa api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri pada saat itu harus bisa mengingatkan suami agar suami terus lurus mencari harta yang halal, yang berkah, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu istri pun harus membantu bagaimana meringankan beban suami. Karena yang namanya dalam keluarga itu akan bisa ya saling mendapatkan pengertian, saling bisa memberikan pengorbanan, saling membantu, saling menolong, baru ada sinergitas dalam segala hal. Tapi kalau misalnya kita dalam berkeluarga masing-masing terserah pada kewajibannya, maka tidak akan ada sinergitas dalam keluarga. Kita ini kalau yang satu susah, yang satu harus bisa mendukung, harus bisa menopang, harus bisa memperkuat. Nah, istri bagaimana dengan ya potensi yang diberikan oleh Allah, sebelum menikah sudah punya pendidikan, sudah punya pengetahuan, sudah punya keterampilan, bisakah semua itu dimanfaatkan untuk membantu suami meringankan beban mencari nafkah. Inilah yang terbaik bagi seorang istri. Sehingga suami itu akan merasa kagum pada istri. Di saat senang, istri bisa jadi istri yang solihah. Di saat suami susah pun, istri tetap menjadi istri yang solihah. Dan ini yang disebut oleh Allah adalah Rasul dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan, kenikmatan. Tapi kenikmatan yang terbaik adalah istri solihah. Suami sudah bekerja lelah, pulang dalam kondisi capek, ya, tenaga sudah habis. Tapi istri bisa senyum, bisa menggembirakan, bisa menyediakan makanan. Bahkan kalau misalnya dia lelah, dia langsung menanyakan apakah mau mandi pakai air panas, apakah mau dipijiti, dan lain-lain. Istri akan selalu mencari bagaimana meringankan beban suami. Inilah istri solihah. Nah, dalam kondisi ini, istri dan suami sedapat mungkin tidak hanya berjuang secara fisik, ya, dengan tenaganya. Tidak hanya berjuang secara ilmu, ya, dengan kemampuan, misalnya latar belakang keahliannya. Tapi harus ada amalan-amalan rohani, amalan-amalan agama yang bisa mendatangkan keberkahan rizki. Bahkan bukan cuma berkah, tapi berlimpah. Subhanallah, Allah itu maha tahu ya, hambanya yang sedang lepas seperti ini, pikirannya mungkin tidak bisa berpikir sejauh itu, tapi Allah memberikan ajarannya bagaimana supaya dia melakukan amalan-amalan yang pada saat yang sama ketika diamalkan, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah. Jadi selain suami istri saling tolong menolong dalam menanggung beban ya, ekonomi keluarga, dan juga melakukan kewajiban yang memang seharusnya, pada saat yang sama suami istri bersama-sama ya melakukan amalan ini. Kalau istri sayang sama suami, dia akan amalkan amalan ini supaya suaminya tidak terlalu berat mencari nafkah. Sehingga Allah berikan kemudahannya, Allah berikan jalannya, Allah berikan kelapangannya. Bukankah kalau suaminya lapang rizkinya, dia akan memberikan nafkah sebanyak ya kelapangannya. Yunfik dzu sa'atin min sa'atih. Ya hendaklah dia laki-laki suami memberikan nafkah sesuai dengan rizki yang didapatkannya secara lapang. Jadi kalau misalnya istri ikut membantu dan amalan ini, insya Allah ikut meringankan beban suami dan mempermudah suami dalam mencari rizki. Nah, sementara suami tidak boleh hanya percaya bahwa saya akan mendapatkan nafkah atau rizki berdasarkan kemampuan saya. Karena kemampuan itu hanya sarana. Tapi siapa pemilik rizki? Pemilik rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mungkin dia hanya bisa berikhtiar dengan kemampuannya tanpa ada kehendak Allah untuk berikan rizki kepadanya. Karena rizkinya Allah yang punya. Karena itu pantas Allah mengajarkan nih beberapa amalan, nih Rasulullah mengajarkan nih beberapa amalan yang kalau kalian lakukan maka Allah akan datangkan rizki yang berlimpah. Dan jangan kita hanya berharap ya rizki itu hanya dari satu pintu, dari satu pekerjaan. Masih banyak pintu di luar pekerjaan itu yang Allah akan buka jadi rizki bagi setiap hambanya. Apa saja amal yang bisa dilakukan ya oleh seorang suami atau sepasang suami istri ini dalam kondisi seperti sekarang. Dulu ya di masa Rasulullah saja sudah banyak orang yang sejahtera, banyak orang yang kaya.
Tapi amal ini tetap dilakukan agar bisa mendapatkan berkahnya. Sehingga kalau nanti dapat rezekinya banyak, tidak hanya berkah di dunia tapi juga mudah-mudahan berkah di hari akhirat. Sebab dalam cara mencarinya itu ditambah ya dengan melakukan amalan-amalan yang agamis, amalan-amalan yang disyariatkan oleh agama. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ya, keimanannya sangat tinggi dan dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang harus disembah, ibadahnya bagus. Pada saat yang sama dia melakukan akhlaknya kepada setiap orang, ya, juga akhlak dalam hablum minallahnya bagus, akhlak dalam hablum minannasnya bagus. Pada saat yang sama dengan takwanya, maka dia akan mencerminkan sebagai seorang pribadi muslim yang sangat baik. Jika seperti itu dia yakin bahwa Allah lah yang memberi rizki kepada hambanya. Dialah yakin bahwa Allah lah yang memiliki kasih sayang lebih daripada seluruh makhluknya. Maka dalam kondisi apapun Allah akan memberikan rizki sesuai dengan cinta kasihnya, sesuai dengan kasih sayangnya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena itu tidak bisa dibatasi oleh kehendak manusia. Tidak bisa dibatasi oleh usaha manusia. Terserah Allah, Allah memberinya seberapa. Tapi jika dia bertakwa, Allah akan datangkan rizki bahkan dari yang tidak diduga. Bahkan yang tidak bisa dihitung. Kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama dia sedang susah nih cari pekerjaan, tapi kata Allah dia akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluarnya. Kata orang nih saya susah dapat pekerjaan, tapi kalau sudah dimudahkan oleh Allah diberikan solusinya, banyak cara dia mendapatkan pekerjaan. Kata orang ya Allah susah ya sudah dapat pekerjaan tapi tidak cukup, tidak bisa sejahtera. Kata orang begitu, tapi bagi Allah tidak. Dia akan berikan rizki bahkan tidak terduga, tidak bisa terhingga, tidak bisa dihitung. Nah, sementara kita melihat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dalam ayat ini menunjukkan ini kapan saja akan diberinya, bukan hanya yang sekarang. Tapi kalau ada dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi'il mudhari berarti bisa berlaku di masa sekarang dan terus berlaku sampai masa akan datang. Selama takwa ini masih ada, Allah akan jamin terus. Tidak diukur oleh hanya pekerjaannya, tapi diukur juga oleh ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaannya dengan ya, usahanya yang serius, yang sungguh-sungguh, ya, yang bertanggung jawab, pada saat yang sama Allah akan bukakan dari mana saja akan jadi pintu rizkinya. Karena bighairi yahtasib, dengan yang tidak diduga oleh dia dan tidak bisa dihitung oleh dia. Jadi pada saat yang sama dalam kondisi sekarang orang susah itu takwanya harus semakin meningkat. Istri jangan banyak menuntut, tapi banyaklah beramal yang bisa meningkatkan ketakwaan. Perbaiki sholatnya, perbaiki zikirnya, perbaiki ya, tilawah Qur'annya, perbaiki sholawatnya, doanya, perbaiki akhlaknya, perbaiki hablum minannasnya. Maka ketika dia bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mengokohkan ketakwaan, sebetulnya dia juga secara tidak langsung sudah ikut membantu suami ya, mendapatkan rezeki yang lebih mudah dan lebih berkah. Begitupun suami yang merasa ya Allah terasa ya berat sekali mencari penghasilan saat ini. Tapi ketika dia bertakwa, dia terus mendekat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Jadi dalam kondisi seperti ini, orang bertakwa tidak akan pernah pesimis dengan rezekinya. Orang bertakwa tidak akan pernah putus asa dengan penghasilannya. Karena apa? Selain bekerja, dia bersungguh-sungguh, dia memiliki ketakwaan, maka Allah yang akan menjaminnya. Bukan dari pekerjaannya, memang pekerjaan ini ikhtiar, usaha. Tapi siapa yang menjaminnya? Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaan kita. Nah, istri harus ikut meringankan beban. Dalam kondisi macam itu, dalam kondisi macam ini, maka suami istri harus terus ya meningkatkan keimanannya, ketakwaannya ya, agar diberikan banyak kemudahan dalam memperoleh rizkinya. Yang kedua, banyak bersyukur. Kita rizki sebanyak apapun yang diberi, kalau ikuti nafsu pasti kurang terus. Tapi kalau kita mendapatkan rizki ya diterima oleh hati yang penuh iman, hati yang penuh bertakwa, sekecil apapun kita akan bersyukur pada Allah. Apalagi diberi yang banyak, diberi yang besar, diberi sekecil apapun, kalau itu kita terima dengan hati nurani yang penuh iman dan takwa, kita pasti bersyukur. Kita ingat, ya Allah ini Allah yang memberi. Kalau bukan Allah yang memberi, walaupun kita bekerja keras, walaupun kita sungguh-sungguh, setiap hari bekerja, walaupun kita sudah maksimalkan potensi kita, kalau Allah pemilik rezekinya tidak memberi, ya kita tidak akan dapat apa-apa.
Jadi kalau sudah didapatkan ya dari seorang suami nafkah sebesar apapun, seorang istri harus bersyukur. Pandailah berterima kasih pada suami. Justru kita ingat ya, Rasulullah mengingatkan, mewaspadai kepada kita kaum muslimah, kaum perempuan, kaum istri ya. Jangan pernah kita lupa berterima kasih pada suami. Karena yang paling banyak penduduknya di dalam neraka adalah para istri yang tidak pandai berterima kasih pada suami. Kata Rasulullah, aku datang ke neraka, aku lihat ya, yang paling banyak penduduknya adalah wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa mereka paling banyak di dalam neraka? Apa karena mereka tidak beriman? Kata Rasulullah, bukan, tapi karena mereka tidak pandai berterima kasih pada suaminya. Jadi jangan lupa, sebesar apapun rizki yang diberi atau sekecil apapun rizki yang diberi, harus berterima kasih pada suami. Kalau suami tidak bertanggung jawab, tidak bekerja keras, tidak mau bekerja, nggak ada rizki sampai ke rumah kita. Jadi kalau suami sudah dapat uang, kita jangan melihat dulu kuantitasnya, tapi lihatlah pengorbanannya dan lihatlah usahanya. Kita katakan jazakallahu khairan, alhamdulillah sudah mendapatkan rizki diberikan kepada kami, mudah-mudahan semakin berkah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan yang lebih bagus, mudah-mudahan diberikan kelapangan yang lebih baik dalam memperoleh rizki. Dan kita katakan jazakallahu khairan, semoga Allah nanti akan balasnya dengan segala kebaikan. Suami kalau disikapi seperti itu dia akan tersenyum. Tapi kalau suami sudah banyak yang berkorban, bawa uang semuanya untuk anak dan istri, istrinya bahkan tersenyum saja tidak, apalagi berterima kasih, pasti suami kecewa. Jangan sampai ketika suami kecewa dan murka, Allah pun akan murka kepada istri. Nah sementara kalau istri pandai berterima kasih, maka dia pasti akan berterima kasih tidak hanya kepada suami, tapi kepada Allah yang memberinya. Sehingga dia semakin besar syukurnya. Maka istri akan semakin giat ibadahnya, semakin dekat ya kepada Allah dalam segala sesuatunya. Selalu ingat kepada syariat Allah, selalu ingin mendekat kepada Allah karena dia yakin hanya Allah yang bisa berikan rezeki kepada suaminya. Jadi pada saat yang sama, ketika istri bisa seperti ini, Allah bukan mempersempit lagi rezekinya, bukan membatasi rezekinya, bahkan akan diberikan ya, bertambah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan. Tambahkan apa? Kalau kita bersyukur pada rizki, ya Allah akan tambahkan rizkinya. Kalau kita bersyukur pada sehat, Allah akan bertambahkan kesehatannya. Kalau kita bersyukurnya karena misalnya diberikan kekuatan, Allah akan tambah kekuatannya. Jadi pada saat yang sama ketika kita bersyukur sudah diberi nikmat rizki ini oleh Allah, Allah akan tambah lagi. Karena Allah percaya orang ini tidak akan menyimpang dari ajaran Allah lewat rizki yang diberi. Diberi sedikit saja bersyukur, apalagi diberi banyak. Jadi setelah dia bertakwa kepada Allah, kemudian jangan lupa harus ya bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada suami. Dan pada saat yang sama suami pun berterima kasih kepada istri. Karena ketika ditinggal oleh suaminya, istri bisa mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bisa mendidik anak-anaknya ya, kemudian bisa merawat seluruh harta yang dimiliki di dalam rumahnya ya, bisa menjaga martabat dan harkat suaminya. Dia juga harus berterima kasih. Pada saat yang sama kalau saling menghargai, saling memberikan apresiasi, hidup jadi semakin senang. Akhirnya kesenangan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga tidak diukur oleh harta, tapi bagaimana saling menghargai, ya, saling mengapresiasi. Nah itulah dalam surat 14 ayat 7 Allah menegaskan siapapun yang bersyukur pasti akan ditambah lagi nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kondisi sulit apapun usahakan rajin bersedekah. Kita kalau mau bersedekah itu jangan takut miskin. Justru kita harus berani bersedekah supaya kita jadi kaya. Karena Allah itu jika melihat ada seorang hamba bersedekah, maka Allah akan balas setidak-tidaknya ya 700 kali lipat dari yang dia sedekahkan. Seperti dalam surat 2 ayat 61 ya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak ya, dengan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti satu biji yang kemudian tumbuh jadi sebuah pohon yang besar, dan pohon itu akan memiliki 7 batang dan setiap batangnya ada 100 buah sehingga menjadi 700 buah.
Tapi kata Allah, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan melipat kehendakan kepada siapapun ya, yang dikehendaki. Jadi kalau dia misalnya ikhlas ya, kemudian dia juga bisa bersedekah dari yang baik-baik, tidak diungkit-ungkit nanti kebaikannya, tidak menyakiti perasaan orang yang diberinya, maka Allah akan terus balas dan balas berlipat-lipat sampai lebih dari 700 kali lipat. Jadi ketika kita sedang susah bisa bersedekah, maka Allah akan tambah terus rezekinya. Kata orang, itu orang miskin sok banget, duitnya kurang, uangnya sedikit tapi bersedekah terus. Jangan dikira, justru orang yang semacam ini tawadu, rendah hati di hadapan Allah. Orang yang semacam ini tidak sombong. Dan orang yang semacam ini yakin bahwa dengan sedekah Allah akan lipat gandakan rizkinya. Jadi pantas orang itu bersedekah tidak harus banyak, yang penting ikhlas. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah saat sulit sekali kondisi ekonominya, hai Aisyah, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebelah kurma. Walaupun hanya dengan sebelah kurma, tapi itu akan ya bisa melindungi dari api neraka. Jadi pada saat yang sama, ya, bersedekahlah dengan ya walaupun hanya dengan sebelah korma, tapi itu akan bisa melindungi diri dari api neraka. Ittaqin naro walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Hai Aisyah, ya, jagalah dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan sebelah kurma. Nah, apalagi kalau bisa dengan 10 kurma. Apalagi bisa sampai sekilo, apalagi yang sampai bisa 5 kilo. Sebelah kurma saja kalau dia ikhlas sudah dibebaskan dari api neraka. Selain itu dibalas dengan 700 kali lipat. Nah, dalam kondisi kita ketika sedang sulit ini kita sebanyak bersedekah. Jangan kita semakin kikir, semakin pelit, ketakutan bahwa kita kalau bersedekah bahkan tidak punya apa-apa. Kebalikannya, orang yang bersedekah itu rezekinya nggak akan pernah habis. Dijamin terus oleh Allah, dibalas lagi, dibalas lagi. Disinilah saatnya sekarang ketika orang banyak sulit mendapatkan rezeki, saling berbagilah, saling bersedekahlah. Disinilah Allah justru akan berikan rezeki yang lebih kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat itu rajin bersilaturahim. Jangan pernah putus silaturahim kita, terutama pada siapa? Pertama pada yang serumah. Sama suami gimana tidak putus silaturahimnya. Jangan sampai nanti kita tidak bicara, ya suami diam, kita diam karena sama-sama marah, akan putus silaturahimnya. Apalagi kalau misalnya sering bertengkar sampai akhirnya tidak bisa terkendalikan, kemudian cerai, terputus silaturahimnya. Kepada anak-anak demikian juga, ya, kita bisa terus menyambung cinta kasih agar ya ikatan kita sebagai sebuah keluarga menjadi semakin kuat. Juga kepada kedua orang tua. Pada orang tua jangan sampai kita melupakan silaturahim. Ya, sering-seringlah menanyakan beritanya, ya sering-seringlah mendoakannya, sering-seringlah berbagi kepada mereka. Ya, saatnya kita bisa membahagiakan orang tua kita selama mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal cuma bisa berdoa dan istighfar pada mereka. Kalau sekarang kita masih bisa banyak berbuat. Bukankah semakin kita ingat pada orang tua, berbagi pada orang tua, semakin berkah rizkinya. Itulah mengapa silaturahim ini kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis bisa menambah ya rizki dan memperpanjang usia. Barang siapa yang ingin ya ditambahkan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka bersilaturahimlah. Itulah yang pesankan Rasulullah kepada kita semua. Jangan sampai kita karena kondisinya sekarang tidak bisa keluar rumah sampai tidak bisa silaturahim. Padahal medianya banyak bisa kita gunakan. Bisa dengan WhatsApp, bisa dengan telepon, bisa dengan SMS, bisa dengan berbagai macam media sosial yang bisa kita gunakan. Kita masih bisa bersilaturahim dengan mereka. Kesempatan disinilah kita bisa menyambung silaturahim kita. Kalau di hari akhirat sudah nafsi-nafsi, tidak akan ada lagi silaturahim di akhir akhirat. Semua orang, terutama yang dimaksud ini adalah di padang mahsyar, sudah semua orang tidak akan lagi ingat siapa suaminya, siapa istrinya. Ya mungkin ingat-ingat tapi tidak akan bisa berkorban untuk mereka. Semua orang akan berpikir bagaimana keselamatan dirinya. Jadi silaturahim yang bisa membawa keberkahan rizki, yaitu silaturahim sekarang ketika masih di dunia. Pandailah ya menjaga hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan, perkawanan, agar silaturahim itu terus berjalan, terus akrab, ya terus bisa ya berlanjut seterusnya. Kemudian yang kelimanya bersungguh-sungguh. Kalau kita mencari rizki harus bersungguh-sungguh. Kalau istri ingin menolong dan meringankan beban suami harus bersungguh-sungguh. Suami bekerja ya dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan susah payahnya ya, dengan segala ide dan kreativitasnya, inovasinya harus dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan jalan untuk meraihnya. Allah jamin begitu supaya orang tidak santai.
Kalau orang santai akan menghilangkan tanggung jawab. Kalau orang tidak bertanggung jawab maka akan meninggalkan kewajiban. Kalau orang meninggalkan kewajiban maka dia akan berdosa. Makanya bekerja harus sungguh-sungguh. Istri pun membantu meringankan beban suami harus sungguh-sungguh. Masing-masing akan diberikan jalan yang mudah oleh Allah untuk meraihnya. Dalam surat 29 ayat 69 kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh terus di jalan kami, ya cari rizkinya terus sesuai dengan syariat Allah. Walaupun dengan susah payah, walaupun harus dengan berkorban, walaupun harus dengan berjuang. Semua itu dilakukan ya sesuai dengan syariat Allah. Di saat seperti itu Allah akan berikan jalannya, berikan petunjuknya. Disinilah jalan rizkimu, inilah cara mendapatkan rizkimu, inilah saran yang harus kamu gunakan untuk mendapatkan rizkimu. Semua Allah akan buka. Karena itu setelah dia mendapatkan jalan yang mudah untuk meraihnya, kata Allah dia akan bisa banyak berbuat baik. Karena Allah menutup akhir ayatnya dengan wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang selalu berbuat baik. Dalam kondisi sulit tapi dia masih terus berbuat baik. Dalam kondisi kata orang buntu, bagi dia tidak buntu. Saya harus berjuang terus. Tapi dalam perjuangannya terus ya dia di jalan Allah, selalu di dalam syariat Allah, tidak melanggar aturan Allah. Jangan mencari jalan pintas masuk ke dalam yang haram atau pada yang syubhat. Allah tidak akan berikan jalan untuk meraihnya. Sehingga pada saat yang sama kita harus terus istiqomah. Berjuang terus, berkorban terus di jalan Allah sambil kita ikuti syariatnya. Di saat itulah Allah akan menuntun jalan kita. Disinilah jalan rizkimu, disinilah saran yang harus kamu gunakan, disinilah cara-cara yang harus kamu manfaatkan supaya kamu dapatkan rizkinya. Itu semua Allah yang menunjukkannya. Karena apa? Sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, salat duha 4 rakaat. Salat duha 4 rakaat di pagi hari. Salat duha sekarang dari jam 7 kurang mungkin belasan menit ya, kurang sekitar 11 atau 12 menit. Ini sudah masuk waktu duha. Kalau kita bisa sholat duhanya 4 rakaat, Allah akan berikan kecukupan rezeki di sore hari. Kenapa orang diberikan rezeki oleh Allah dan diberikan rezekinya dengan cukup di sore hari? Karena dari pagi hari sebelum dia bekerja dia sudah ingat kepada Allah. Makanya Allah menyatakannya di dalam hadis qudsi ya, Ibna Adam irka li ya. Ini diberikan syarat. Hai Bani Adam, anak cucu Adam, salatlah duha untukku. Ya, salatlah duha, rukulah kamu ya, untukku, bukan untuk siapa-siapa. Pagi-pagi mau bekerja udah ingat Allah dulu pemberi rezekinya. Arba rakaatin, tapi salat duhanya 4 rakaat. Min awalin nahar, di pagi hari di waktu duha, akfika akhirhu, aku akan berikan kecukupan padamu di sore hari. Jadi pada saat yang sama, kalau kita bekerja itu sebelum kita ikhtiar lebih bagus kita minta tolong dulu pada Allah. Kita ingat ya Allah, saya memulai dengan nama Allah, ya Allah, saya serahkan semua usaha saya, ikhtiar saya ya dengan kebaikan Allah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan semua berhasil, Allah ridhoi dan Allah berikan hasilnya dengan baik. Salatlah duha 2 rakaat. Setelah salat duha dia berdoa, ya Allah, seandainya rezeki saya sedang ada di langit, turunkan ya Allah. Kalau seandainya rezeki saya ada di bumi, keluarkan ya Allah. Kalau seandainya rezeki saya masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Seandainya rezeki saya itu haram, ya berikanlah saya yang halalnya ya Allah. Kita minta. Kenapa? Karena Allah berkuasa untuk memberikan semuanya kepada kita dan berkuasa untuk mengabulkan doa kita. Nah, setelah itu kita ikhtiar melaksanakan kewajiban kita. Ikhtiar ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, tapi juga karena kita ya tentu saja ingin menjadikan keluarga itu bahagia. Ini kewajiban dari Allah, tapi saya juga ingin bahagiakan ya keluarga saya. Alangkah nikmatnya seorang istri mempunyai suami yang taat sama Allah dan ingin bahagiakan keluarga. Sehingga pada saat yang sama ketika sudah sholat duha 4 rakaat di pagi hari dia pergi bekerja, insya Allah dia ingat terus bahwa jalan rizkinya harus yang halal, harus yang diridhai Allah. Di saat yang sama dia sambil berusaha itu bertawakal kepada Allah. Ya Allah, pada akhirnya hanya Engkau yang akan berikan rezeki saya pada hari ini. Jadi harus dibantu ya. Suami mau berangkat salat duha dulu. Kalau misalnya salat duha di rumahnya ya biasanya tidak sempat, maka dia datang ke kantor sempat salat duha pada waktunya. Sehingga
dia sempat untuk sholat duhanya 4 rakaat. Istri pun begitu, suami pergi ke kantor, dia sempatkan. Jangan hanya mengutamakan pekerjaan rumah tangga, utamakan juga sholat duha 4 rakaat. Untuk apa? Ini untuk meringankan beban suami supaya Allah memberikan jalan kemudahannya, sekaligus juga yang mesejahterakan keluarga. Saya nggak bisa cari uang seperti suami saya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau kita sholat duha 4 rakaat sama juga mempermudah suami mendapatkan rizkinya, membantu keluarga kita. Nah, jadi pada saat yang sama hadis qudsi diberitakan oleh Allah pada Rasulullah agar ya bisa dilaksanakan oleh umatnya. Rajin-rajinlah sholat duha 4 rakaat. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang fakir, semua perlu. Karena bagi Allah untuk memberi tinggal kun fayakun, dan kalau misalnya mau mencabutnya juga tinggal kun fayakun. Hanya bersandar pada Allah, si pemilik, ya, sang pemilik dari ya, rizki ini. Dan kita mulai dengan sholat duha 4 rakaat di pagi hari. Kemudian selain itu yang ketujuhnya adalah bertaubat dan beristighfar. Apakah orang yang banyak dosanya Allah senang memberikan rizki yang halalnya, yang berkahnya? Belum tentu. Rizki yang berkah, yang halal, yang baik, untuk siapa diberikan oleh Allah? Tentu diberikan kepada orang-orang yang ya, berusaha untuk tidak melakukan maksiat. Kalau dia berbuat maksiat, dia sadar. Dia harus bisa menjadi orang yang baik, maka dia hapus dosanya dengan istighfar, dengan taubat. Nah, kalau dia sudah bertaubat, sudah beristighfar, sudah jadi orang yang baik-baik, mendekat pada Allah, berubah jadi orang soleh, ya wajarlah Allah juga senang memberi rizkinya. Jangankan Allah, kita saja nih kalau sama orang tua, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti, jadi orang yang selalu memahami kebutuhan orang tua, selalu memberi, orang tua kita akan terus berdoa, ya. Bahkan bukan itu saja, sering menyebut-nyebutkan nama kita di hadapan orang, dibangga-banggakan. Itu sebagai doa dari orang tua karena bangga punya anak yang ingat dan berbakti pada orang tua. Nah, dengan semacam itu saja kita senang. Orang tua itu senang kalau punya anak berbakti dan tidak menyakiti. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya. Tentu dia tidak akan murka kalau kita tidak melakukan ya sesuatu yang dimurkai olehnya. Jadi kita sebagai manusia biasa yang punya dosa harus bertobat dan beristighfar. Tapi salah satu keutamaan istighfar dan taubat bukan hanya menghapus dosa, menghapus kejahatan, lebih dari itu akan mendatangkan rizki. Bahkan bukan cuma mendatangkan rizki, diberikan yang banyak, bukan sedikit, diberikan berlimpah. Makanya ini sudah ada janji semacam ini di zaman Nabi Nuh. Di surat Nuh ya, surat 71 10-12, Nabi Nuh saat melihat ya kaumnya itu luar biasa maksiatnya kepada Allah, ingkarnya kepada Allah ya, tidak mau beriman apalagi sampai mau beribadah kepada Allah ya. Pada saat susahnya kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Ya. Bertaubatlah, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, karena dia itu Maha Pengampun. Mungkin kesulitan kita sekarang itu karena dosa kita. Tapi kita diperintahkan bertobatlah supaya apa? Beristighfarlah supaya ya kita diampuni dosa-dosanya. Setelah itu bukan cuma diampuni saja. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan memberikan hujan yang lebat dari langit untuk apa? Membuat sawah ladang subur, jadi hewan ternak bisa jadi semakin berkembang biak bagus ya. Selain itu nanti kita pun memiliki air yang cukup. Semua jadi menjadi baik makhluk ini di muka bumi dengan hujan yang lebat. Tapi kata Allah bukan cuma dengan hujan yang lebat ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak untuk kamu ya harta dan anak. Jadi istighfar dan taubat perlu juga terus dilantunkan setiap hari, tidak hanya oleh suami tapi juga oleh istri. Agar apa? Allah terus senang memberikan rizkinya kepada keluarga ini. Nah begitulah, tanpa kita sadari, kita beristighfar, bertaubat untuk menghapus dosa, tapi subhanallah Allah pun memberikan balasan ya dengan justru diberikan harta. Mudah-mudahan ini menjadi milik kita semua. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8-nya adalah jujur dalam bekerja. Suami kalau bekerja harus benar-benar jujur. Ya. Jangan sampai ya, dia berkhianat. Jangan sampai dia melakukan kedustaan. Ya. Ini yang banyak dilakukan tentang penipuan, korupsi, ya, duplikasi anggaran, kemudian juga menambah yang
nilai yang lebih ya dari yang seharusnya, kemudian menipu, ya itu semua merupakan bagian dari ya tidak jujur. Yang tidak jujur ini bukan membawa keberkahan, tapi yang tidak jujur ini justru membawa kesengsaraan. Sebagaimana jujur itu akan bisa mendatangkan banyak kebaikan, sementara kebaikan menunjukkan ke dalam surga, maka tidak jujur itu mendatangkan banyak kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan pada neraka. Jadi bagaimana mungkin keluarga akan bahagia kalau harta yang dibawa ke dalam rumah dari hasil yang tidak jujur. Jangan sampai suami hanya berpikir dunia untuk keluarga, berpikir untuk akhiratnya. Tanpa ya disengaja ketika dia membawa harta yang haram ke dalam rumah untuk anak dan istri, itu sama saja sedang menjebloskan mereka ya ke dalam neraka. Apalagi kalau ini berdasarkan permintaan istri. Bang, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu pulang harus bawa uang banyak, saya nggak mau tahu di mana dapatnya. Nggak peduli mau halal haram, yang penting uang dibawa pulang. Yang semacam ini neraka lebih berhak untuknya. Jadi pada saat yang sama kita kebalikannya, sebagai keluarga muslim tentu harus bisa membuat harta yang dibawa pulang itu buat kita semua jadi dijamin masuk surga. Nah, didapatkannya yaitu harus dengan cara yang jujur. Jangan dengan cara khianat. Bahkan Rasulullah sudah memberikan ya janji dan ancaman kepada kita bahwa ya, berbuat amanah itu mendatangkan ya, rizki, sedangkan berbuat khianat ya, mendatangkan kemiskinan. Dalam riwayat Dailami. Jadi kalau suami tidak jujur bekerja di kantornya, pertama tidak akan lama dapat pekerjaannya. Kedua, penghasilannya akan cepat terputus. Ketiga, sulit dipercaya. Kalau sulit dipercaya akan sulit lagi dapat pekerjaannya. Pada saat yang sama, ketika dia tidak jujur, menyengsarakan anak dan istri di dunia. Kalau istrinya juga tahu ini adalah dari harta yang haram, sama juga dengan membuat ya suami rela menjebloskan anak dan istri ke neraka. Sampai kata Rasulullah, ayyuma abdin nabatalah mu'minal haram fannaru aulabih. Jadi siapa saja yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, ya, maka neraka lebih utama untuknya. Ya. Dia lebih berhak mendapatkan neraka daripada surga. Nah, karena itu jasad yang tumbuh dagingnya dari yang halal, dia seharusnya berhak masuk surga. Dicarinya dengan halal, dengan cara yang jujur, dengan ikhlas, sesuai dengan syariat Allah. Orang ini adalah orang yang soleh, maka dia berhak masuk surga. Tapi kalau dicari dengan cara yang haram, tidak jujur, dengan cara pengkhianatan, maka pada saat yang sama Allah sudah mengancam dunianya sengsara, akhiratnya apalagi. Dan Rasul menyatakan ya pengkhianatan itu akan bawa kemiskinan. Jadi dunia juga akan pernah sejahtera, nggak akan bahagia. Pantas tadi istri harus mengingatkan pada suami ketika akan bekerja, dia ingatkan, abang jangan lupa ya bekerja yang halal, yang baik, ya jangan yang haram. Saya sabar berapapun rezeki yang bisa dibawa, yang penting halal. Harus diingatkan terus. Karena kita tidak sanggup ya, disiksa dalam api neraka. Lebih baik kita bersabar-sabar ya, mengatur uang dengan hemat ya, dengan sederhana ya, dengan memprioritaskan yang perlu-perlu saja. Lebih baik sekarang daripada nanti disiksa di neraka. Nah, tapi kalau dia berbuat jujur dalam bekerjanya, justru Allah akan memberikan ya banyak rezekinya. Jadi kalau misalnya orang bekerja jujur, pasti disayang sama bosnya. Kalau sudah sayang sama bosnya, mudah naik jabatannya, mudah naik pangkatnya, otomatis mudah juga naik gajinya. Kebalikannya, kalau orang nggak jujur, ya mungkin sekali dimaafkan dapat SP1, kemudian SP2, setelah itu dikeluarkan. Apakah dia akan dapat rekomendasi di kantor, dan tidak akan dapat rekomendasi. Ini dengan tidak hormat ya dikeluarkannya. Jadi pada saat yang sama bukan kekayaan yang akan dapatkan, bukan rezeki, tapi yang akan dapatkan adalah kemiskinan, kemiskinan rohani, kemiskinan akhlak, kemiskinan harta, ya. Apalagi nanti kemiskinan nikmat di hari akhirat. Kemudian yang kesembilannya adalah bangun bersegera di waktu subuh. Kalau kita ingin rizkinya berlimpah, jangan malas-malas bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari, di waktu subuh bersegera. Apalagi kalau sebelum subuh, lebih bagus. Karena kalau orang yang bangun sebelum subuh, salat tahajud dulu, bisa baca Quran dulu, bisa beristighfar dulu, bisa berdoa dulu, maka Allah jadikan dia orang yang benar-benar rajin bekerja.
Jadi orang yang benar-benar aktif bekerja dan insya Allah berhasil. Karena apa? Diri dan akhlak yang baik. Asbahana syitan thayyiban nafsi, kata Rasulullah. Akan menjadi orang yang rajin terus bekerja di siang hari, kuat terus bekerja sampai sore hari. Pada saat yang sama akhlaknya baik, jiwanya baik. Jadi bekerja untuk jujur mudah. Bekerja untuk bisa bertanggung jawab mudah. Bekerja dengan sikap yang adil dan bijak juga mudah. Karena apa? Jiwanya sudah bagus. Nah, orang yang bangun di waktu subuh saja sudah didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan, apalagi yang bisa bangunnya lebih awal dari itu. Rasulullah itu kalau pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya berikanlah keberkahan kepada umatku dari semenjak subuhnya. Jadi ada baiknya kita bangun ya sebelum subuh, persiapkan diri kita dulu untuk semakin dekat pada Allah yang memiliki rizki, sekaligus berdoa pada Allah agar Allah memberikan rizkinya. Begitu nanti sebelum berangkat kita sholat duha 4 rakaat ya. Di sela-sela itu kita bisa banyak beristighfar, banyak bertaubat. Perjalanan menuju ke kantor kita banyak beristighfar dan bertaubat. Istri juga di rumah ya. Setelah sholat duha dia banyak beristighfar, bertaubat. Ketika dia masak sambil beristighfar, dia sedang menyapu sambil beristighfar, dia selalu berzikir dan beristighfar. Saat yang sama banyak sekali amal yang bisa mendatangkan rizkinya berlimpah. Jadi pada saat yang sama, yang didoakan oleh Rasulullah itu bukan yang bangunnya kesiangan, tapi yang bangunnya di pagi hari. Ya. Kemudian setelah itu, setelah subuhnya jangan tidur lagi. Ada orang bangun, dia sholat malam, setelah subuhnya tidur. Bagaimana dia akan menjemput keberkahan? Makanya Aisyah suatu hari ketika setelah sholat subuh tidur, kata Rasulullah, hai Aisyah bangunlah, jemputlah keberkahan di pagi hari. Nah inilah yang dilakukan oleh suami istri. Apalagi kita ingin menjadikan anak kita rajin. Sementara otak anak yang paling bersih itu kan justru ketika suasana masih tenang. Ya di malam hari, sebelum subuh. Kalau pagi-pagi hari, sebelum matahari terbit itu masih tenang, masih bagus. Belum ada bagaimana orang sudah berpikir kemana-mana ya untuk persiapan-persiapan. Masih berpikir untuk yang lurus-lurus, suasana masih hening, masih syahdu di situ. Ya, kecerdasan masih lebih baik. Sehingga menghafal di pagi hari lebih bagus daripada menghafal ya di sore hari atau di siang hari. Nah karena itu, dengan bangun cepat-cepat bersegera di waktu subuh, rizki akan mudah mendekati kita. Kemudian yang ke-10-nya yaitu membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya ya, tidak hanya ketika sedang lelah karena kita butuh tenaga, tapi setiap saat kita ada kesempatan kita baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa dianjurkan untuk banyak membaca la haula wala quwata illa billah ini? Karena suatu hari pernah ada seorang ayah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya ya ditahan ya oleh orang-orang kafir. Bagaimana saya bisa membebaskannya? Saya tidak akan bisa. Kata Rasulullah, suruhlah seseorang datang padanya dan pesankan kepada dia untuk banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah itu anak ini terus membaca la haula wala quwata illa billah, padahal tangannya diikat, kakinya diikat, tapi terus membaca sampai lelah sekali. Karena sudah terlalu banyak sampai lelah tubuhnya, akhirnya dia menggeliat. Kita kalau kelelahan kan ingin menggeliat, menggerakkan tubuh supaya yang kaku-kaku itu jadi lentur lagi. Dia menggeliat, tapi subhanallah tenaganya sudah kali lipat diberi oleh Allah, sehingga saat menggeliat itu tangannya bisa terbuka. Ya. Ikatannya bisa terbuka, tangannya terlepas, dan dia langsung bisa membuka ikatan di kakinya. Setelah itu dia langsung lari keluar. Saat dia lari keluar, kemudian dia naik seekor unta. Dia berteriak, begitu berteriak ternyata itu didengar oleh seluruh unta yang ada di lembah itu. Karena sekarang suaranya pun sudah punya tenaga berkali lipat, jadi suaranya kencang sekali sampai ke ujung lembah kedengaran semua. Akhirnya si unta itu ikut semua lari bersama unta yang lari yang ditunggangi ini. Sampai di Madinah, ayahnya heran kok anaknya datang pulang ke rumah. Bahkan pulang ke rumahnya selain selamat dia bawa unta sebanyak itu. Bapaknya bingung, ini gimana kok anak saya bisa pulang dan bahkan bawa unta sebanyak itu. Kata dia, nah apa yang kamu lakukan? Kau bisa pulang selamat dan bahkan bawa unta, ini unta siapa? Kata anaknya, wahai ayah, aku kan dipesankan suruh banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Diceritakanlah apa yang terjadi ya oleh dia di sana ketika di tahanan. Pada saat yang sama kata ayahnya, ini bagaimana untanya bukan milik kita, kita harus kembalikan. Tapi kan kalau dikembalikan bisa ditahan lagi. Akhirnya pada saat yang sama dia datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan semua kejadian anaknya. Terus kata dia, ya Rasulullah bagaimana dengan onta-onta yang ikut bersama anak saya? Itu jumlahnya kan satu lembah banyak sekali. Kata Rasulullah itu seperti harta fai.
ya, harta rampasan ya yang tidak diperoleh melalui perang. Jadi pada saat yang sama akhirnya halal. Nah, di sini rizki yang tidak terduga itu begitu banyak datangnya. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan selain istighfar dan taubat, kita tambah dan zikir ini, semakin banyak juga rizki yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya seluruh poin ini dilakukan, subhanallah, berlimpah sekali ya. Satu kegiatan saja, satu amalan saja dari 11 amalan ini dilakukan oleh kita itu sudah mendatangkan rizki. Apalagi dilakukan semuanya, semakin berlimpah rizkinya. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. Ini yang ke-10-nya. Bertawakal kepada Allah ini akan membuat ya, rizki itu juga datang. Kita lihat seekor burung, bahkan burung berbondong-bondong itu ramai-ramai mereka terbang di atas langit, tidak pernah tahu di mana tempat dapat rizkinya. Kalau kita kan ya manusia tahu di mana tempat pekerjaan kita, kantornya di mana sih, perusahaannya di mana, kita tahu alamatnya. Burung tidak pernah tahu alamatnya di mana tempatnya. Tapi dia terus terbang dan terbang dan terbang setiap hari begitu. Namun setiap sore dia pulang selalu kenyang. Karena dia bertawakal pada Allah. Allah yang akan berikan rezeki. Udah kita sekarang usaha saja. Itu burung tidak punya akal seperti kita. Tidak punya ilmu seperti kita. Tidak punya pengalaman seperti kita. Tapi dia terus bertawakal pada Allah. Tapi setiap sore selalu diberikan kenyang. Nah kita pun kalau mencari rezeki itu jangan percaya hanya kepada kemampuan kita. Ingat ya. Ini kemampuan hanya ikhtiar, hanya sarana. Rizkinya itu ada di tangan Allah. Tergantung Allah memberinya kepada siapa dan sebanyak apa. Tapi kalau kita bertawakal, bertawakal kan hanya berharapnya kepada Allah. Ini usaha sekian banyaknya kita pasrahkan pada Allah. Ya Allah, saya punya perusahaan, saya punya pegawai, saya sudah punya strategi, saya punya program. Tapi semuanya tergantung Allah. Mudah-mudahan semua ikhtiar saya, program saya, semua saran yang saya punya ya menjadi ya penghasilan yang bagus karena rizki diberikan oleh Allah. Jadi pada saatnya tetap harus tawakal. Tapi tawakal itu harus bersifat positif. Yang namanya tawakal itu pasrah bukan bersifat negatif. Ada orang saya mah pasrah, udah gimana terserah takdir, nggak mau kerja, nggak mau berusaha, tidak mau bekerja keras, apalagi bertanggung jawab. Apakah yang semacam disebut tawakal? Bukan. Tawakal itu menurut ya Said Qutb, yaitu setelah orang beramal maksimal, setelah itu baru pasrah kepada Allah. Kerja dulu ya yang maksimal, baru pasrah. Nah itu yang benar, itulah yang tawakal. Seandainya Allah beri, alhamdulillah, kalau tidak saya bersabar. Karena kita sudah pasrah pada Allah. Jadi orang yang bertawakal itu tidak pernah stres. Kalau misalnya belum dapat hari ini, dia masih berharap besok, kan tawakal pada Allah. Nggak pernah stres. Dia tahu, ini belum takdirnya buat saya. Ketika dia tawakalnya terus begitu, Allah akan beri. Jadi pada saat yang sama, Allah menyatakan dalam surat ya, At-Tolak, ya, di surat At-Tolak itu Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang berikan kecukupan kepadanya. Kita tidak bisa hanya bergantung pada orang tua walaupun dia kaya. Karena dia tidak akan bisa berikan kecukupan pada kita. Dia aja masih bergantung pada Allah, apalagi kita. Kita juga harus bergantungnya kepada Allah. Selain itu, innallaha balighu amri. Allah lah yang menyampaikan urusannya. Karena itulah pada saat yang sama Allah akan menakdirkan seperti apa rezeki kita, tapi ya keputusan Allah itu bisa dirubah oleh takdir, bisa dirubah oleh doa dan ikhtiar. Karena dalam surat 13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Kalau kita mau berubah nasib jadi orang berkecukupan, bekerja keraslah. Berbuatlah sesuai dengan sunatullah, yang sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah kita akan mendapatkan rizkinya dan berubah nasibnya. Nah pada saat yang sama kita harus berdoa, bukan cuma ikhtiar. Karena rizki itu milik Allah. Allah yang memberikan pada siapapun yang dia kehendaki. Maka kita harus banyak berdoa. Itulah mengapa ya Allah berfirman di dalam surat 2 ayat 286. Katanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Ya, apabila datang padamu atau bertanya padamu hamba-hambaku tentang aku, katakanlah aku dekat, sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ya, pada saat yang sama, ya, maka berdoalah kepada Allah, kata Allah ya. Ya, siapapun yang berdoa kepada aku, Allah akan berikan. Ya, siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Pada saat yang sama, mudah-mudahan kalau kita berdoa sadar atas kemampuan kita, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apa-apa, hamba yang hina. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi. Kemudian kita berdoa kepadanya, apalagi di waktu-waktu yang mustajab, insya Allah
Allah akan berikan juga rizki yang sekarang sedang kita cari. Jadi ada 11 ya. 11 amalan yang harus kita lakukan selain rajin bekerja, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, bekerja setiap hari, ada potensi yang maksimal ya dimanfaatkan, kemudian juga menggunakan sarana yang seharusnya, selain itu juga jujur ya, dan juga dia tidak pernah mengabaikan ya, tugas pada saat yang sama, maka dia akan diberikan banyak kemudahan dan amalan ini sehingga rizkinya berlimpah. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah, yang ketiga bersedekah, yang keempat bersilaturahim, yang kelima bekerja sungguh-sungguh, yang keenam sholat duha 4 rakaat di pagi hari, yang ketujuh bertaubat dan beristighfar, yang kedelapan ya, jujur dalam bekerja, kemudian yang kesembilannya yaitu bangun ya, bersegera di waktu subuh, kemudian yang 10 yaitu banyak membaca la haula wala quwata illa billah dan bertawakal kepada Allah serta berdoa. Inilah yang harus kita lakukan selain kita ikhtiar dengan kewajiban kita ya berpenghasilan. Dan saya tekankan sekali lagi, jadilah istri yang terus ya mendukung suami untuk mencari harta yang halal ya, yang berkah, dan jangan menuntut suami yang lebih daripada kemampuannya agar keluarga terus bisa dipertahankan, suasana rumah terus harmonis ya, dan juga tumbuh kembang anak dalam jiwa yang sangat baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.